Imam Asy-Syarqawi, Syekhul Jami'il Azhar. Dan nggak punya kitabnya, nggak ada kitabnya itu. Itu kalau ada di luar itu masuk aja ke dalam, yang di luar, jangan di luar. Kita mah ada kitab. Baru saya ingat kitab. Belum ada. Kitabnya lupa baru di kafe saya ingat. Padahal udah saya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif di hada kitab al-hikam lil imam al-syekh al-arif billah Sayyiduna Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Wa qala radhiyallahu anhu min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Sebelumnya kita mengetahui bersama bahwa Al-Imam Ibn Athaillah ini adalah generasi ketiga daripada Madrasah Asy-Syadziliyah. Guru beliau adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi dan Sidi Abul Abbas Al-Mursi adalah khalifah dari Al-Imam Sayyidina Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari adalah seorang alim, ya. Seorang alim, faqih, nahwi, lughawi, adib. Adalah seorang talibul azhar. Dan beliau dahulunya tidak suka dengan tasawuf, ya, dan banyak mengkritik tentang tasawuf. Di Jami'ul Azhar beliau selalu mengkritik tasawuf. Nah, ini ringkasnya saja. Kemudian beliau berpikir, daripada saya mengkritik di luar, lebih baik saya mendatangi tokohnya. Pada saat itu yang terkenal adalah Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, ya, satu-satunya khalifah dari Sidi Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan silsilah madrasah kita pun, ya, adalah dari Al-Imam Ibn Athaillah. Karena khalifah daripada Sidi Abul Abbas ada 3. Saya ingat ada di Indonesia ini Syadzili di Tulung Agung, ya, kalau tidak salah, di peta, ya. Itu bukan dari jalur Al-Imam Ibn Athaillah. Ada jalur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, khalifah yang Makinuddin Al-Asma'. Nah, itu khalifah kedua sebetulnya. Yang pertama adalah Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Dan madrasah kita, ya, kebetulan
daripada Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Sehingga kita menerima semua sanad yang muttasil ya, dari silsilah al-Saziliyah, ad-Darqawiyah, az-Zaruqiyah. Darqawiyah juga cabang Zaruqiyah, dan kemudian Imam Ibn Athaillah Sakandari. Lalu kemudian beliau mendatangi majelis Sidna Abul Abbas. Tujuannya untuk mencari celah. Ya. Selama ini dia mengkritik, dia ingin mendengar langsung hal-hal yang dia kritik tentang tasawuf. Ketika beliau hadir di majelisnya, beliau duduk di belakang sekali. Ya. Lalu Al-Imam Sidi Abul Abbas sedang memberikan mawa'iz, ya. Bukan membaca Al-Quran, bukan membaca hadis, tapi dia mawa'iz amah. Nah, Imam Ibn Athaillah mendengarkannya dan terus menimbangnya, ya, dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, dengan apa yang dia pahami tentang syariah, tentang agama. Dan dia tidak menjumpai kesalahan. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Imam Ibn Athaillah ini bukan mencari salahnya, tetapi ya, mencari apakah ada ucapannya yang keluar daripada syariah. Jadi mizannya itu syariah, ya, dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan apa yang telah dia pahami, tanpa ada inklinasi, tendensi yang lain. Tidak, murni adalah ingin kebenaran, ingin hak. Nah, setelah didengarkan ternyata tidak ada yang menyimpang. Bahkan apa yang didengarnya menambah pemahaman dia terhadap, ya, pengetahuannya terhadap pahamnya kepada Al-Quran dan hadis. Maka katakanlah gagal, ya, mencari kesalahan Al-Imam Abul Abbas. Maka datanglah yang kedua kali. Yang kedua kali duduknya makin ke depan. Kemudian didengarkan sampai habis juga tidak mendapatkan kesalahan. Dan yang ketiga, Al-Imam Ibn Athaillah duduk paling depan dan terus mendengarkan sampai habis, juga tidak mendapatkan kesalahan. Nah, biasanya Sidi Abul Abbas apabila selesai majelis, beliau keluar lebih dahulu. Ya, beliau keluar lebih dahulu dan yang hadir tetap di majelis baru setelah beliau keluar, ya, baru. Tapi kali ini beliau meminta agar semua yang hadir itu dipersilakan untuk keluar. Ya, beliau duduk. Ya. Rupanya Imam Ibn Athaillah, ya, ingin menunggu, ya, kesempatan agar bisa menghadap kepada beliau. Rupanya Imam Ibn Taimiyah juga berniat untuk tinggal di majelis itu sampai akhir. Akhirnya semua keluar, tinggal beliau berdua. Lalu Imam Ibn Athaillah mendatanginya dengan merangkak dan mengatakan, "Ya Syekh, ya, jadikanlah aku sebagai muridmu." Dan sejak saat itulah Imam Ibn Athaillah, ya, yantasib ila madrasah As-Saziliyah. Kemudian Al-Imam
Ibn Athaillah ingin berhenti dari kesibukannya selama ini di madrasah, di Jami'ah Al-Azhar, di Jami' Al-Azhar. Ingin meninggalkan kesibukannya lah, ngaji lah, ingin ninggalin ngajarnya lah. Maka Imam Abul Abbas mengatakan, qala syaikhi, ya, beliau mengutip perkataan Sidi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya, guruku berkata bahwa aku tidak mengatakan kepada siapapun, ya, tinggalkanlah pekerjaanmu dan datanglah kepadaku. Tidak. Jika kamu, ya, seorang pengajar, mengajarlah dan datanglah kepadaku. Seorang petani, bertanilah, datanglah kepadaku. Dan seorang pedagang, ya, berdaganglah dan datanglah kepadaku. Dan berjalanlah menuju kepada Allah dengan apa yang Allah dudukkan, ya, di tempatmu. Nah, ini menjadi satu manhaj Syadziliyah, bahwa kita mendengar zaman Syekh Sultanul Aulia, ya, Abdul Qadir Al-Jilani dulu, beliau memasukkan para muridin, ya, para salikin ke dalam masjid, ke dalam majelis, ya, katakanlah dipondokin gitu. Yang intisab kepada madrasah beliau, maka tinggalkan semua kesibukan di luar. Itu mungkin pada awal permulaan pada awal permulaan terjadinya tasawuf tarikat secara jama'i, secara kolektif, secara tarekat yang kita kenal sekarang. Sebetulnya tarekat, ya, mungkin dulu sebelum dikenal sebagai tariqah disebut sebagai tariq saja, tariqus sufi, gitu. Yang isinya adalah sekumpulan etika adab dalam melaksanakan syariat Islam. Salah satu adabnya adalah melakukan syariat Islam ini, ibadah ini, ya, ditujukan untuk Allah saja. Itu tariq sufi namanya. Maka tariq sifat, ya, kan kalimat fa'il kalau kemudian sebagai sifat, kalau kemudian dikasih ta marbuthah tariqah, maka menjadi isim, ya, bukan menjadi sifat. Begitu juga tariq kemudian menjadi tariqah, ya. Oleh Sidi Abdul Qadir, semua orang disuruh berhenti, ya, kesibukannya di luar dan masuk duduk ke madrasahnya. Yaitu nyata ucapan Sidi Abdul Qadir di dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Beliau mengatakan, wahai kaum ini orang yang mengaku sebagai pengamal tarikat, disebut kaum, ya, tinggalkan madrasahmu karena engkau, ya, bersama nafsu di dalam dirimu dan duduklah di majelisku. Lalu dipanggil, wahai alim, ya, ahlil ilm, ya, tinggalkan pengajianmu, duduk di majelisku. Wahai zuhad, wahai ubad, katanya, hancurkan atau tinggalkan sauma'ahmu, tempat ibadahmu. 30 tahun kau beribadah tidak berguna, duduk di majelis ke 2 jam jauh lebih baik daripada ibadahmu. Itu ucapan-ucapan Syekh Abdul Qadir ketika pertama kali merubah sistem tarikat itu min furoda ila jama'i, ya, dari individu sebelumnya dirubah menjadi gerakan kolektif, ya. Tasawuf abad pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu furoda, ya, hingga seseorang yang menyadari bahwa dia perlu kepada anwar, ya, asrar, perlu kepada waris Muhammadi, maka dia mencari al-waris, ya, al-kamil, ya. Jadi dulu orang mencari seorang mursyid itu karena
dia adalah ingin Allah, sehingga digerakkan hatinya untuk mencari dalil ilallah. Udah tidak ada apa ya, propaganda apa-apa, dan tidak ada tujuan apa-apa. Orang nyari ilmu ya nyari alim gitu aja lah. Ya, orang nyari apa aja ya nyari pakarnya. Nah, ketika orang menyadari susahnya syuhud, susahnya zikir, ya, bukan zikir alfaz tapi zikir qalbi, ya, maka dia mencari orang yang punya khabir tentang syuhud ini. Maka bertemu dan mengucapkan baiat, mengucapkan baiat, kemudian mungkin ditalqin, ya. Baru kemudian menerima taujihat dan dituangkan semua tajribah ruhiyahnya, lalu dia ikuti, dia amalkan. Sudah, tidak ada apa ya, tidak ada komitmen lain ya, untuk ya, membaca berbagai macam ahzab misalnya, tidak ada, dan tidak ada dauriyah misalnya, harus membaca wirid setiap minggu, itu tidak ada dulu. Dia baca furoda, individu. Itu sebuah gerakan moral lah katakan, terhadap kehidupan yang semakin jauh dari Allah, ya, atau disebut hawa, ya. Hawa itu kan bukan melakukan maksiat, tetapi melakukan ibadah untuk tujuan selain Allah, karena lawannya Allah adalah hawa, ya. Kita tidak cukup artinya i'timad kepada amal, tapi i'timad kepada Allah, ya. Itu adalah at-tariq ilallah. Sehingga pada abad setelah mulai para fuqaha itu ya yakhtalifu ba'duhum ba'd, mulai para fuqaha itu mengerumuni kekuasaan dan mulai satu sama lain membuat fitnah, termasuk orang sufi. Karena tokoh sufi, tokoh yang dicintai, dihormati, disegani dan dikerumuni oleh orang, itu menimbulkan hasad. Ya, menimbulkan hasad. Dan Baghdad pada saat itu terkenal Hollywoodnya negara Islam lah katakan, ya. Ulama yang bisa terkenal di Baghdad berarti terkenal di seluruh dunia Islam. Jadi akhirnya timbulnya ya munafasah, ya, saling jatuh menjatuhkan dan timbul perdebatan dan ya mungkin cerita Sukutul Baghdad itu memang satu apa ya, satu apa perbaikan lah begitu, satu hukuman lah, karena hasud ya bainal ulama betul-betul apa ada, sampai ada istilah zaman Baghdad itu tidak ada yang lebih hitam daripada hasudnya ulama, ya, bahwa apa hasadul ulama ya apa itu ungkapannya itu, hasadul ulama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aswadul hasad katanya, hasadul ulama. Ya, hasad yang paling hitam itu adalah kasus di Baghdad. Dan pada abad keempat muncullah Al-Imam Al-Ghazali, ya. Dan Imam Al-Ghazali lah pada saat itu sebagai ulama zaman mutafannin, dan akhirnya berlabuh ke dalam tasawuf. Ya, ringkasnya
apa yang beliau jalani di dalam tarekat sufi maka dituangkan ke dalam Ihya Ulumuddin. Nah, itu adalah konsep, ya, konsep. Karena tarekat tasawuf itu kan kalau secara dirasah tarikhiyah, ya, kajian sejarahnya, pendekatan sejarahnya, tasawuf itu ada dua, ada sunni. Sunni ini berkembang di abad pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Dan karakternya ada dua, ada zauqi, ada nazari. Itu terjadi ada seperti dua madrasah begitu. Karena sendiri-sendiri jadi lebih kepada teori. Kenapa? Karena teori ini bukan berarti tidak ada amalnya. Amalnya sangat kental. Jadi yang diperlukan pada saat itu adalah teorinya. Begitu juga zauqi. Zauqi itu ya munculnya Hallaj misalnya, Abi Yazid al-Bistami, ya hakiki, tentang hakikat. Nah, maka ketika sampai ke zaman Al-Imam Al-Junaidi, maka beliau menggabungkan antara nazari dan zauqi. Maka dari sekian silsilah tarekat yang paling asahul sanad itu adalah sanad yang bersambung kepada Al-Imam Junaidi. Itu sebab kenapa ulama kita mengatakan bahwa tasawuf kita tasawuf Al-Junaid, Sayyidut Ta'ifatain baina syariah wal haqiqah, yakni baina an-nazariyah wa dzauqiyah. Ya, dan juga sanad yang paling sanad itu ratusan, tapi banyak yang terputus, kecuali sanad Al-Imam Al-Junaidi itu betul-betul terpelihara, terjaga di seluruh dunia Arab, ya, sampai masuk ke negara kita ini. Ketika masih berada Islam itu masih ada di Aceh lah katakan. Ya, di situ sudah warna Al-Imam Junaidi dan warna Abi Yazid al-Bistami mewarnai tasawuf, ya, yang masuk ke negara kita. Lalu Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani melihat praktek-praktek tasawuf yang banyak menyimpang. Maka konsep Al-Imam Al-Ghazali dipraktekkan secara kolektif. Jadi dimasukin semua para salikin ke madrasah dia, ke majelis dia, dan tinggal di situ. Tidak boleh keluar kecuali sudah selesai ditarbiyah. Lalu Sidi Abdul Qadir punya murid namanya Sidi Abu Madian Al-Ghaus. Nah, Sidi Abu Madian ini juga gurunya Faqih Muqaddam. Ya. Tarekat Ba'lawi itu ujungnya di Sidi Abu Madian, dan Sidi Abu Madian itu bukan ahlul bait, ya, bukan ahlul bait. Jadi tarikah yang murni ahlul bait, atasnya bukan ahlul bait, Sidi Abu Madian Al-Ghaus. Dan Sidi Abu Madian Al-Ghaus ini juga muridnya Al-Imam Ibn Arabi, gurunya maksudnya, gurunya Al-Imam Ibn Arabi. Dan Imam Ibn Arabi mengambil tarekat Sidi Abu Madian Al-Ghaus. Dan Sidi Abu Madian ini juga gurunya Syekh Abdus Salam Ibn Masis. Nah, Sidi Abdus Salam Ibn Masis inilah beliau merubah, ya, pendekatan tarikat itu. Beliau tidak memasukkan para muridin ke madrasahnya, tapi ya, disuruh keluar. Ya, tarekat ini adalah kehidupan, ya, di dunia luar. Ya, dimanapun Allah dudukkan kamu dan lakukanlah untuk Allah, itu tarekat. Ya, namun tetap dalam bentuk kolektif. Ya. Mungkin di zaman itu meskipun sudah ada praktek kolektif, tapi tidak sekental sekarang. Gitu. Seolah-olah kelompok tarekat itu kelompok, ya, seperti organisasi kumpulan gitu. Ya. Nah, sampai dari Sidi Abdus Salam punya murid Sidi Abdul Hasan Syazili.
karakter yang dibawa oleh Sidi Abdul Hasan, Sidi Abdul Salam, terus berkembang di Thariqah Syadziliyah hingga hari ini. Ya. Dan kisah Imam Ibn Athaillah tadi, ya, bahwa ketika beliau ingin berhenti aktivitasnya sebagai guru, ya, maka Sidi Abdul Abbas mengatakan tidak. Ya. Kami tidak mengatakan berhentilah kamu dan datanglah kepadaku, tapi tetaplah kamu di mana Allah dudukan, di situ, dan lakukanlah untuk Allah, dan itulah namanya tarikat. Imam Sidi Abdul Hasan Asyadzili tidak menulis satu buku pun. Begitu juga Sidi Abdul Abbas Al-Mursi tidak ada mu'allafatnya, tidak ada mu'allafatnya, tidak ada karangannya. Baik tentang tarikat, tentang tasawuf, atau tentang yang lainnya, tidak ada. Pernah Sidi Abdul Hasan ditanya, ya, mana karyamu? Beliau mengatakan, ashabi kutubi, katanya. Murid-muridku itulah karyaku. Itu. Namun ketika di sini Ibn Athaillah Sakandari, baru beliau menuliskan manhaj, ya, yang diberlakukan oleh Sidi Abdul Hasan dan Sidi Abdul Abbas di dalam madrasah. Ya, salah satunya kitab Hikam ini. Hikam ini meskipun kaidah amah, tetapi karakter Syadziliyahnya begitu kuat, ya, sangat kuat. Seperti manhajnya yang i'timad kepada Allah, tidak kepada amal, ya. Bukan hanya sebuah slogan, tetapi sebuah praktek yang nyata, praktek yang konkret. Dan juga menjauhnya dari karomah, dari kusyuf, dari itu, ya, sangat kentara sekali. Itu memang Imam Asyadzili yang menanamkan, ya, agar, ya, karena itu pendekatan yang disebut pendekatan syuhud, ya, pendekatan syuhud. Bukan berarti tidak beramal. Orang salah memahami pendekatan syuhud, amalnya tidak, ya, tidak ada. Kalau dilihat dari segi amalan, justru yang paling banyak Syadzili, ya, baik amalan ilmiah atau amaliyah, ya, itu banyak sekali. Taib.